Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang hukum dasar kimia, yaitu hukum dasar untuk perbandingan massa tetap atau yang sering dikenal dengan hukum Proust. Bersama saya dengan Ibu Anggraheni Miryasari. Kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini, yang pertama 3.10, kita akan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. 4.10, mengolah data terkait hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menerapkan dan mengolah data terkait dengan hukum perbandingan massa tetap atau yang dikenal dengan hukum Proust dengan benar. Hukum perbandingan massa tetap atau yang dikenal dengan hukum Proust. Hukum Proust pada tahun 1799 yang diungkapkan oleh Joseph Louis Proust berdasarkan penelitiannya terhadap berbagai senyawa yang telah dilakukannya, menemukan satu sifat khas dari senyawa. Dia menyatakan bahwa perbandingan massa unsur dalam setiap senyawa dia selalu tetap. Misalnya ketika hidrogen yang massanya 1 gram, dia direaksikan dengan 8 gram oksigen, maka nanti akan terbentuk H2O atau air sebanyak 9 gram. Nah, reaksinya adalah 2 molekul H2 gitu ya, ketika dia direaksikan dengan oksigen, 1 molekul oksigen, maka akan terbentuk 2 molekul gas hidrogen. Contoh pada soal perbandingan massa hidrogen banding massa oksigen dalam air itu adalah 1:8. Maka apabila hidrogen itu direaksikan dengan oksigen tidak dengan perbandingan 1:8, maka salah satu di antaranya pasti akan tersisa. Bisa kalian amati begini, pada massa hidrogen yang dia direaksikan 1 gram, massa oksigen yang direaksikan 8 gram, pasti akan terbentuk massa air sebanyak 9 gram. Hal ini sesuai dengan hukum Lavoisier bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksinya. Sehingga ketika H2 ditambah O2 itu kan pasti akan terbentuk H2O gitu ya. Kalau perbandingan H2-nya ini dia 1 gram, 1 O2-nya 8, maka nanti H2O-nya adalah 9. Begitu. Sehingga kalau misalnya massa hidrogen yang direaksikan itu dia 1 gram, massa oksigen yang direaksikan 9 gram, maka massa air yang terbentuk ini tetap 9 gram. Nah, sisanya siapa? Sisanya adalah 1 gram oksigen. Kalau massa hidrogennya itu 2 gram, massa oksigennya itu dia 8 gram, tetap air yang terbentuk hanya 9 gram. Nah, yang tersisa adalah hidrogen. Nah, kita lihat syarat untuk menghitung hukum Proust itu ya, ada syaratnya. Syaratnya adalah massa reaktannya gitu ya. Itu dia harus lebih besar atau sama dengan massa produknya.
Untuk menghitung soal hukum Proust ini ada dua cara. Cara yang pertama itu kita permisalkan salah satu reaktannya habis. Bahwa tadi sudah diketahui perbandingannya adalah 1:8 gitu ya. Maka nanti massa air yang terbentuk itu adalah perbandingannya 9. Memenuhi hukum Lavoisier gitu ya. Ini yang perlu diingat, syarat yang utama gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya massa yang pertama, massa H2 yang habis. Maka nanti kita menggunakan massa H2O itu ya, rumusnya adalah perbandingan dari H2O dibagi dengan perbandingan yang habis. Itu adalah H2 dikali dengan massa H2-nya. Sehingga kita peroleh 9/1 dikali 1 gram. Maka massa H2 yang terbentuk itu adalah 9 gram. Nah, yang kedua, kita misalkan bahwa massa O2-nya yang habis gitu. Kalau massa O2-nya yang habis, maka massa H2O yang terbentuk itu kita pakai rumusnya perbandingan dari H2O dibagi dengan perbandingan yang habis itu adalah O2 dikali dengan massa O2-nya. Kita pakai data yang percobaan kedua ya. Maka 9 dibagi 8 gitu ya, dikali 9. Maka kita akan dapat 81 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 10, gram gitu ya. Nah, ini kan berarti dia tidak memenuhi dari syaratnya gitu ya. Karena syaratnya harus massa reaktannya lebih besar dari produknya. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 9 ini kan 1 ditambah 9 itu kan dia hanya 10 gitu ya. Kalau ini dia lebih dari 10, maka ini dia tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi. Maka yang habis adalah massa hidrogennya. Sekarang kita cari, oh berarti massa O2 yang bereaksi itu berapa gitu kan. Maka kita pakai cara massa O2 yang bereaksi itu adalah perbandingan dari O2 dibagi dengan perbandingannya H2 dikali dengan massa H2. Maka kita peroleh perbandingan O2-nya adalah 8 dibagi 1 dikali 1 gram. Maka yang bereaksi itu adalah 8 gram. Begitu ya. Maka akan kita peroleh bahwa ini sudah tidak bereaksi, tidak memenuhi ya. Maka kita akan peroleh, oh berarti massa oksigennya yang bersisa itu adalah 9 dikurangi 8, maka 1 gram. Begitu ya. Jadi tabel ini dia tidak main-main dibuat ya, dia dipakai dengan perhitungan. Mudah ya? Nah, cara yang kedua itu adalah kita menggunakan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu apa sih? Gitu ya. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis gitu ketika dia bereaksi gitu. Ketika bereaksi. Artinya apa? Kalau dia habis ketika bereaksi berarti dia tidak bersisa atau dia nol gitu. Nah, untuk rumusnya, rumus mencari PP itu adalah kita pakai massa reaktan gitu ya. Dibagi reaktan A dibagi dengan perbandingan A dibandingkan massa reaktan B itu dibagi dengan perbandingan B. Maka kalian akan mendapatkan jika harga terkecil gitu ya, terkecil dia sebagai
reaksi pembatas. Maka kita tulis dulu awalnya. H2 ditambah O2 jadinya adalah H2O gitu ya. Mula-mula bereaksi sisa. Perbandingannya 1:8:9. Kita pakai percobaan yang kedua gitu ya. Percobaan yang kedua itu di sini 1 gram, di sini 9 gram gitu. Maka reaksi pembatasnya adalah 1 dibagi 1 dibagi 9 banding 9 bagi 8. Yang ini berarti 1 dibanding 1, titik-titik gitu ya. Maka yang kita pakai sebagai reaksi pembatas adalah yang harganya paling kecil gitu ya. Yang kecil adalah 1. Maka 1 dikali perbandingannya 1. Maka di sini 1 gram. 1 itu ya, 1 dikali dengan 8. 1 dikali dengan 8 adalah 8 gram. Kemudian 1 dikali dengan 9. Maka hasilnya di sini 9 gram. Kalau di kiri, tandanya itu adalah negatif karena dia berkurang. Kalau di kanan anak panah, tandanya positif. Sehingga 1 dikurangi 1, 0. 9 dikurangi 8, 1 gram. 0 karena dia kan belum terbentuk. 0 ditambah 9 berarti 9 gram gitu ya. Maka dari data ini kita bisa langsung melihat bahwa oh ternyata yang habis itu adalah H2 dan yang bersisa itu adalah O2 berapa? 1 gram. Yang bereaksi berapa? 8 gram. Sedang H2O yang terbentuk itu adalah 9 gram. Gitu. Mudah ya anak-anak ya? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap berlatih soal agar ketika nanti kamu melakukan penilaian harian, kamu mendapatkan nilai yang maksimum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.